Halo, berjumpa lagi bersama Mukli Channel. Pada video kali ini kita akan servis freezer rack dengan merek Sharp ya. Untuk keluhannya di sini itu nggak dingin sama sekali ya teman-teman. Jadi nggak dingin, dan kebetulan ini untuk freezer sebelumnya sudah kita cek dan ternyata kompresornya mati ya teman-teman. Jadi kompresornya itu macet atau ampere tinggi ya. Dan ini untuk kompresornya sudah kita pasang, cuman belum kita las ya teman-teman. Belum kita las. Jadi, kenapa kompresor itu bisa rusak? Bisa jadi dari listrik yang mungkin voltasenya rendah, akhirnya menyebabkan kompresor itu cepat panas dan bikin kumparan atau lilitannya itu putus. Itu bisa jadi. Yang kedua mungkin buntu, akhirnya kompresornya itu ceket atau macet. Jadi pistonnya itu dia sekernya ya istilahnya itu dia macet, nggak mau muter, akhirnya yaitu tadi ampere tinggi teman-teman gitu. Jadi banyak kemungkinan, bisa jadi juga memang dari umur akhirnya kompresornya itu sendiri rusak seperti itu. Dan ini langsung saja ya teman-teman, ini langsung kita las untuk pipa-pipanya. Untuk pengelasan usahakan rapi ya, jadi jangan sampai ada kebocoran. Jadi usahakan pengelasannya itu bagus supaya tidak ada kebocoran teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Untuk alat lasnya sendiri kita memakai alat las umum ya, jadi alat las yang menggunakan oksigen dan LPG. Barangkali teman-teman yang mungkin belum punya alat tersebut, teman-teman bisa bikin yang portable juga bisa, yang lebih praktis kecil. Untuk cara bikinnya gimana, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Kita sudah sediakan link karena kita memang sebelumnya sudah pernah bikin videonya. Barangkali teman-teman mau bikin, teman-teman bisa lihat di situ. Dan ini untuk pipa dryernya ya. Untuk pipa dryer juga kita las kita las ulang supaya tidak ada kebocoran ya. Barangkali di situ bocor gitu, kita las semuanya, sambungannya kita las. Dan untuk dryer juga ini kita nggak ganti baru ya teman-teman, karena kondisinya masih bagus dan kemungkinan dryernya juga masih layak untuk dipakai, jadi ini nggak kita ganti. Oke, ini kita pasang pentilnya atau pipa isinya ya teman-teman. Kita pasang juga pipa isi. Setelah nanti selesai, nanti tinggal kita vakum dan diisi dengan freon yang baru ya teman-teman. Oke, ini jadi pengelasan sudah selesai. Setelah itu kita siapkan dulu vakumnya ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman nggak punya alat vakum, teman-teman juga bisa pakai metode vakum body. Vakum body itu gimana sih? Barangkali teman-teman ada yang belum tahu, teman-teman juga bisa cek video kita sebelumnya. Dan untuk linknya
kita sudah sediakan di bawah ya, di deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja, nanti teman-teman bisa lihat di situ bagaimana caranya vakum body atau vakum menggunakan kompresor tanpa alat vakum ya. Oke, jadi seperti biasa ini untuk pipa atau selang manifoldnya yang sebelah kiri atau low pressnya itu kita taruh di pentil, yang tengah kita taruh di mesin vakum ya teman-teman. Setelah itu kita nyalakan vakumnya, dan jangan lupa keran low pressure-nya kita buka, dan keran yang merah atau high press-nya kita tutup. Untuk pemvakuman sendiri itu kita vakum sekitar 15 menit ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya tergantung dari unit yang kita vakum. Kalau untuk freezer kan dia volumenya banyak. Kalau dari volume freonnya itu bisa nyampe 200 gram. Nah ini kita vakum sampai 15 menit. Kalau misal teman-teman benerin yang satu pintu, kulkas satu pintu ya mungkin 10 menit aja sudah cukup. Kalau untuk freezer yang gede-gede itu kalau bisa 15 menit lebih lama lebih bagus lah. Yang penting jangan lama-lama sampai 1 jam. Dan ini kita vakum selama 15 menit, dan jarumnya itu kita pastikan sampai di bawahnya 0 ya teman-teman, di bawahnya 0. Nah ini tinggal kita tunggu saja sampai 15 menit ya teman-teman. Dan oke teman-teman, ini sudah 15 menit, dan tinggal kita tutup keran low press-nya atau keran yang berwarna biru, kita tutup. Setelah itu kita matikan mesin vakumnya, dan tinggal kita isi dengan freon ya teman-teman. Jadi yang tengah tadi kita pasang di freon, di kaleng tabung freonnya. Sebelum pengisian ingat kita buang sisa-sisa udara yang ada di selang tadi menggunakan keran merah ya teman-teman. Jadi menggunakan keran merah kita buang dulu, kita buka. Nah setelah udaranya itu dipastikan terbuang, tinggal kita isi dengan freonnya. Oke, langsung saja kita isi. Jadi untuk sistem pendingin itu kenapa sih harus divakum? Itu supaya udara yang ada di sistem itu terbuang habis ya teman-teman. Jadi terbuang habis, jadi nggak ada sisa-sisa udara yang ada di kondensor ataupun evaporator atau di kompresor. Jadi udara yang ada di sistem itu terbuang semua. Karena kenapa? Kalau semisal tidak terbuang habis, udara itu nanti lama-lama akan berubah menjadi uap air. Nah, kalau sudah menjadi uap air, nanti air itu bisa menyebabkan kebuntuan teman-teman. Menyebabkan kebuntuan dan unit itu jadi nggak dingin gitu. Dan bisa yang fatalnya juga bisa bikin kulkas itu kompresornya rusak ya teman-teman. Oke, ini setelah kita isi dan dirasa cukup, langsung saja kita colokkan ya kabel powernya atau kabel stekernya. Dan ini untuk tekanannya kita kasih 15 PSI ya teman-teman.
kita kasih 15 PSI untuk tekanannya. Jadi hal yang perlu diperhatikan ketika kita mulai menyalakan mesin, yang pertama kita cek itu dari pipa presnya ya, atau pipa yang menuju kondensor. Itu harus kita pastikan pipanya itu hangat, jadi atau hangat atau panas. Setelah itu kita pegang dryernya teman-teman. Kalau pipa pres dan dryernya itu sudah hangat, berarti kita berhasil untuk pengisian freon tersebut, jadi tidak ada kebutuhan. Karena kalau semisal kita isi ternyata pipa pres dan dryernya itu nggak ada indikasi hangat sama sekali, berarti unit itu buntu ya. Jadi unit itu buntu, dan kalau semisal teman-teman dapat kasus seperti itu, teman-teman harus flushing dulu sistemnya. Jadi biasanya buntunya itu yang sering terjadi itu dari pipa kapiler atau di dryernya ya teman-teman. Jadi pipa kapilernya itu harus di flushing, dan dryernya juga harus diganti dengan dryer yang baru. Oke, ini kita paskan dulu untuk tekanannya. Jadi ini kita kasih tekanan 15 PSI ya teman-teman untuk freezer, karena memang freezer itu tekanannya lebih gede ya daripada kulkas 1 atau 2 pintu, karena volumenya sendiri juga, volume refrigeran atau freonnya itu memang lebih banyak, jadi sekitar kurang lebihnya 200 gram ya kalau misal digramkan. Cuman ini kita pakai patokannya itu berdasarkan tekanan. Jadi kalau untuk tekanannya itu sekitar 15 PSI ya teman-teman. Oke, ini kita tunggu sampai tekanannya itu stabil di 15 PSI. Kalau sudah stabil di 15 PSI, langsung saja nanti kita segel untuk pipa isinya. Ya, ini untuk tekanannya sudah stabil ya di 15 PSI, dan pipa pres dan dryer dan juga kondensornya juga sudah hangat ya teman-teman. Jadi langsung saja kita segel ya untuk pipa isinya. Oke, langsung kita segel, dan pastinya kita las supaya lebih kuat. Oke teman-teman, ini langsung saja kita las ya. Jadi untuk pengelasan pipa isinya usahakan bagus ya, rapat, supaya tidak ada kebocoran ya teman-teman. Tidak dinginnya freezer ini tadi karena kompresornya rusak. Jadi setelah kita ganti kompresor dan kita isi dengan freon yang baru, untuk freezernya sudah normal kembali ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman perbaikannya. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan barangkali teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan jangan lupa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.